Ya. Hei, kau. Aku. Oh, kau. Aku. Aduh, sakit. Sakit. Aku masih hidup. Kamu kehilangan banyak darah. Dua wanita cantik membawamu ke sini. Dua wanita cantik? Mungkinkah aku benar-benar reinkarnasi Raja Abadi yang mereka bicarakan? Tidak. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kamu kehilangan banyak darah. Dua wanita cantik membawamu ke sini. Dua wanita cantik? Mereka sepertinya punya urusan mendesak dan sudah pergi. Di mana mereka sekarang? Aku harus berterima kasih dengan baik. Mereka sepertinya punya urusan mendesak. Dan sudah pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jika kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Kau memukulku. Jangan pergi. Jangan pergi. Jika kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Itu mereka. Kamu menabrak aku. Berdiri. Pergi. Kamu jelas sengaja menjatuhkan diri. Mobil kami bahkan tidak bergerak. Aku tidak peduli. Kamu baru saja menabrakku. Bayar. Berani sekali kamu. Aku sudah di atas 80. Kamu mau membunuhku. Mereka ingin aku mati. Sungguh keterlaluan kau menindas nenek-nenek seperti ini. Kamu tabrak orang, tidak bayar, malah mau main tangan? Ada orang sepertimu yang seenaknya menindas orang? Tepat. Kakek masih menunggu di rumah sakit. Kita tidak bisa tunda lagi. Bu, meskipun kami nabrak kamu, kamu bilang, berapa uang yang kamu mau, bisa kami berikan padamu? 500.000. Tunai. Kurang sedikit pun tidak. 500.000. Kenapa tidak merampok saja? Nenek itu sudah tua. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? 500.000. Mungkin bahkan tidak cukup. Benar kan? Saat ini aku bawa. Aku benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Aku punya 100.000 yuan di kartu ini, kamu bisa ambil ini dulu. Bisakah saya memberikan sisanya setelah selesai? Tidak pakai kartu. Kalau tidak bayar, kamu tidak boleh pergi. Banyak orang yang melihat. Kalian berdua, para nona, berpakaian sangat glamor, dan mengendarai mobil yang bagus. Jangan bilang. Kamu mau ingkar janji? Mereka menyelamatkan hidupku. Pas waktunya untuk mencoba kuas milikku ini. Apakah bagus digunakan? Hei, nenek. Aku melihat semuanya tadi. Kamu jelas-jelas mencoba pura-pura kecelakaan, jangan terus merepotkan para nona ini. Nona, bukankah ini orang yang baru kita selamatkan? Ya, benar. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Dari mana datangnya orang kampung ini? Cepat pergi. Meskipun aku jual dirimu, kamu juga tidak berharga banyak. Apa kamu tidak takut kami panggil polisi? Panggil polisi? Aku sudah tua. Pengadilan tidak berani menghukumku. Hukum tidak berani menghakimi. Aku yang menghakimi. Aku akan bertanya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pura-pura kecelakaan tadi. Itu tidak ada hubungannya dengan para nona. Kalian berdua bagaimana? Kami adalah komplotannya dalam pura-pura kecelakaan. Bagus sekali. Semua orang dengar itu? Sepertinya aku benar-benar reinkarnasi dari Raja Abadi. Kuas ini cukup berguna. Tadi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama, sama-sama. Akulah yang harus berterima kasih karena kau menyelamatkanku. Ada 100.000 yuan di kartu ini. Anggap saja sebagai. Ini adalah rasa terima kasihku padamu. Aku dengan mudah mendapatkan 100.000. Bukankah aku akan kaya? Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Xiaodi, ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada yang lain? Kamu tidak mau uang lagi, kan? Lihat dirimu, miskin dan lusuh. Sekali lihat aku tahu kamu bukan orang baik. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu? Nona, kita seharusnya tidak menolongnya tadi. Xiaodie, bersikap sopan. Nona, aku melihat aura hitam di atas kepalamu. Pasti kesialan menempel padamu. Kamu atau seseorang di sekitarmu akan mengalami bencana berdarah. Bagaimana kalau begini? Aku akan menjadi orang baik sampai akhir. Ambil ini. Jika kamu atau seseorang di sekitarmu menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, kamu bisa menempelkan kertas ini di tubuhmu. Ini bisa memperpanjang hidupmu selama 3 hari. Ya ampun, dunia macam apa ini? Masih melakukan trik ini. Aku pikir kamu hanya mau uang lagi. Dasar anjing tak tahu terima kasih. Percaya atau tidak, terserah kamu. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan.
Benda ini nilainya setara dengan 100.000 itu. Nona, kamu tidak mungkin percaya omong kosong si penipu itu, kan? Dia hanya melambaikan tangannya tadi, dan wanita tua itu bisa mengatakan yang sebenarnya. Mungkin dia benar-benar memiliki keahlian. Kita simpan saja dulu. Ayo pergi, temui kakek. Tuan Muda Sun, jangan terburu-buru. Bagaimana urusan yang ku minta kau tangani? Jangan khawatir. Dengan saya, Tuan Muda, yang mengerjakan. Zhang Haotian yang tidak berguna itu pasti mati. Bagus, setelah orang tidak berguna itu mati, rumah ini akan menjadi milikku. Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Zhang Haotian, bagaimana kau masih hidup? Tuan Muda Sun, Ini tidak mungkin. Aku sendiri yang melakukannya. Bagaimana kau masih hidup? Kau beruntung masih hidup. Aku tidak menggiling kalian berdua anjing menjadi abu, bagaimana aku tega mati? Giling menjadi abu? Zhang Haotian, kau bicara besar, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bahkan jika kau di sini sekarang, aku tetap akan main-main dengan istrimu. menjijikkan. Tuan Muda Sun, dia masih menonton. Kau selesaikan dulu. Zhang Haotian, mari bercerai. Aku tidak ingin menderita seumur hidup dengan orang tidak berguna sepertimu. Juga, aku juga melaporkanmu atas pemerkosaan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apakah aku pernah menyentuhmu selama ini? Juga, kau adalah istriku. Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu? Pemerkosaan dalam pernikahan juga pemerkosaan. Bukankah itu hanya berdasarkan apa yang kukatakan? Tanda tangani sekarang dan transfer rumah itu kepadaku. Kemasi barangmu dan keluar. Aku akan mencabut gugatan. Jika tidak, kau, seorang buruh, bahkan jika kau busuk di penjara, tidak ada yang akan memberimu makanan. Selama ini, apakah kau dan ibumu bekerja sehari saja? Sial, akulah yang di luar sana, bekerja keras menghidupi kalian berdua. Beraninya kau memintaku mentransfer rumah kepadamu dan mengusirku? Apa yang terjadi? Putri baikmu bersekongkol dengan pezina itu untuk membunuhku. Kau tahu soal ini, kan? Tentu saja aku tahu. Gaji kecil yang kau peroleh cukup untuk siapa? Lihat Tuan Muda Sun, dengan satu gerakan, itu gelang seharga ratusan ribu. Kau, dengan kedua tanganmu, bahkan jika kau patahkan, kau tak mampu membelinya. Dasar anjing sombong. Jadi di matamu, uang adalah segalanya, kan? Tentu saja. Memang begitulah dunia ini. Siapapun yang punya uang, dialah yang berkuasa. Tapi jika kau punya uang, jangan sebut menyalakan rokokmu atau menuang anggurmu. Bahkan, jika itu membawakan air cuci kakimu, aku tak akan mengeluh. Cukup, cukup. Aku tak mau buang-buang kata denganmu. Aku yang membeli rumah ini. Jika ada yang harus keluar, itu kalian berdua. Keluar. Kaulah yang harus keluar. Aku bilang sama kau, jika kau berani melawan, kami akan menggugatmu. Gugat sampai habis. Membuatmu membusuk di penjara seumur hidup. Aku tak pernah menyentuhnya selama ini. Apa yang akan kau gunakan untuk menggugatku? Hanya dengan koneksi Tuan Muda Sun. Itu hanya masalah satu kata. Kau tak menyentuhnya. Aku sudah menyentuhnya untukmu. Aku punya tim pengacara terbaik di kota. Jika kau ingin menggugat, aku akan membuat hidupmu neraka. Dasar tidak berguna. Selera lumayan, bagaimana dengan ini? Anggap saja ini hadiahku karena macam-macam dengan istrimu. Jangan gunakan tangan kotormu untuk menyentuh kuasku. Lepaskan Tuan Muda Sun. Jantung pasien berhenti. Kondisinya menurun cepat. Dokter Chen, Anda dokter terbaik di Jiangcheng. Saya mohon, tolong selamatkan kakekku. Saya mohon, tolong selamatkan kakekku. Orang tua itu dibawa terlambat. Dia sudah kritis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Siapkan pemakaman. Kakek, 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 jangan tinggalkan aku. Bangun cepat. Kakek, bangun cepat. Kakek. Oh, iya, jimat. Nona, kamu tidak benar-benar berniat, menempelkan ini pada orang tua itu, kan? Sekarang apakah ada pilihan lain? Kita hanya bisa mencoba.
Periksa lagi kakekku segera. Cepat. Nadi lancar, darah kuat. Ini. Sungguh keajaiban medis. Ini benar-benar melawan takdir. Benarkah? Sayangnya, penyakit kakek Xia tidak bisa diberantas. Ada risiko memburuk kapan saja. Jika orang yang memberikan kertas jimat bisa muncul, dia pasti bisa menyelamatkan kakek Xia sepenuhnya. Xiao Die, cepat. Cepat cari orang itu. Bagaimanapun caranya, buat dia bertindak. Baik, Nona. Aku pergi sekarang. Empat Raja Surgawi. Harta abadi. Kekacauan tertinggi. Dengarkan perintahku. Tundukkan 9 langit. Selamat datang, Raja Abadi. Raja abadi ada di sini. Siapa yang berani kurang ajar? Apa yang kamu bicarakan? Masih Raja Abadi? Kamu kebanyakan nonton TV, ya? Kalau kamu Raja Abadi, aku ini Kerasakti sejati. Kau bocah nakal, berani melawan aku bunuh kau. Kau cari mati. Tuan Muda Sun. Berani-beraninya kau menyentuhku? Kau pasti mati. Keluarga Sun kami didukung kuil Dewa Perang. Dewa Perang Agung Xia itu bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Dewa Perang Jo, lelaki tua itu, adalah tokoh besar yang telah mencapai alam dewa. Bukan seseorang yang bisa kau hina, sampah seperti kau. Cepat berlutut dan minta maaf. Hanya Dewa Perang Panah. Kau hanya pantas berlutut di hadapanku. Kau? Dengar ya, aku bisa setuju menandatangani perjanjian cerai. Tapi itu aku yang menceraikan pelacur nakal sepertimu. Kau akan segera menyadari kesempatan besar yang kau lewatkan. Berani menyentuhku? Aku bunuh kau. Penjaga keluarga Xia, apa yang membuat orang penting sepertimu datang ke sini? Ikut aku. Nona muda ingin bertemu denganmu. Sepertinya aku benar. Baiklah. Lagi pula, aku tidak ada kerjaan. Aku akan ikut saja denganmu. Bagaimana dengan 2 orang ini? Hanya 2 orang yang lucu, jangan pedulikan mereka. Ayo. Putri keluarga Xia secara khusus meminta bertemu Zhang Haotian. Sejak kapan dia dekat dengan keluarga Xia yang terhormat? Keluarga Xia adalah salah satu keluarga besar teratas di Jiangcheng. Tuan Muda Sun, katakan padaku, apakah dia akan membalas dendam pada kita? Kamu terlalu berpikiran berlebihan. Dia hanya anak miskin. Bagaimana mungkin dia bisa disukai keluarga Xia? Bahkan jika dia bisa dekat dengan keluarga Xia yang elit, lalu kenapa? Jangan lupa, kakakku adalah tuan muda dari Istana Dewa Perang. Keluarga Xia juga akan memberiku muka. Ayo, aku akan membawamu untuk memperluas wawasanmu. Tuan Muda Sun, kamu benar-benar banyak akal. Ada apa? Kenapa Nona tiba-tiba menikah? Kondisi tuan tua tiba-tiba memburuk. Di ambang kematian. Jadi dia tidak punya pilihan. Barulah dia setuju menikah dengan Zhou Baichuan, tuan muda dari Istana Dewa Perang. Sebagai imbalan agar Dewa Perang bertindak menyelamatkan tuan tua. Bagaimana bisa Nona setuju semudah itu? Zhou Baichuan ini, dia terkenal sebagai bajingan. Kalau dia tidak mau menikah, batalkan saja pertunangannya. Apa yang kamu tahu? Dewa Perang adalah yang terkuat di Xia Raya. Jika dia tersinggung, bahkan jika tuan tua selamat, keluarga Xia tidak bisa melawan. Keluarga Xia akan hancur selamanya. Saya harus mencari cara untuk membantu Nona. Ayo. Di mana mereka? Yubing, maukah kamu menikah denganku? Melihat niat keluarga Xia, sepertinya tidak terlalu bersedia. Siapa yang tidak tahu? Zhou Baichuan ini terkenal suka main-main, mengandalkan punya ayah seorang dewa perang, seharian seenaknya sendiri, kasihan putri keluarga Xia. Orang yang cantik, diperdaya semudah itu oleh anak Zhou Baichuan ini. Apa kamu tidak mau menyelamatkan kakekmu lagi? Aku tanya sekali lagi, maukah kamu menikah denganku? Dia tidak mau. Dia tidak mau. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Kamu cari mati? Tuan Zhang, Anda sudah datang. Yubing, kau kenal dia? Tuan Muda Zhou, biarkan saya perkenalkan dia kepada Anda. Ini Zhang Haotian. Umur kakekku diperpanjang olehnya. Oh, jadi kamu dukun itu.
Yubing, kau benar-benar putus asa, mencoba apa saja, kau percaya saja penipu seperti dia. Ini bukan tempat untukmu seenaknya, pergi. Maaf, Tuan Muda Zhou. Ini salahku karena tidak mengawasinya. Aku akan membawanya pergi sekarang. Kenapa kamu membawaku? Bukankah kau yang memanggilku ke sini? Untuk mengobati orang tua itu? Kau benar-benar menganggap dirimu dokter ajaib. Kalau kau benar punya keahlian, bagaimana bisa kondisi kakek Xia tiba-tiba memburuk? Tidak mungkin. Jelas dia bisa hidup 3 hari lagi. Baru setengah hari berlalu. Fakta tetaplah fakta. Dan memperpanjang hidupnya 3 hari, aku mengerti. Jelas itu hanya perbaikan sementara untuk orang tua itu. Dia hanya beruntung. Tapi aku berbeda. Ini pendetamu dari Gunung Longhu. Keahlian medisnya tiada tanding, latihannya sangat hebat. Penyakit sesulit apapun, bisa disembuhkan dengan obatnya. Nona Xia, kesehatan kakekmu semakin memburuk setiap hari. Jika tidak segera diobati, aku khawatir dia tidak akan bertahan sampai malam ini. Yubing, kau percaya pada dukun ini? Atau padaku? Percaya pada penipu ini? Atau percaya padaku? Xiao Die, apa yang harus kulakukan? Nona, ini. Yubing. Tidak perlu khawatir. Kamu hanya punya satu pilihan. Itu aku. Master Gunung Longhu yang disebut-sebut ini hanyalah seorang penipu. Dengan kultivasinya yang rendah, dia pasti tidak bisa menyelamatkan Tuan Xia tua. Kurang ajar. Beraninya kau mengkritik mastermu? Tidak buruk. Mastermu berasal dari Gunung Longhu, seorang abadi kelas atas. Saya pernah beruntung menyaksikan sendiri mastermu menaburkan kacang dan berubah menjadi prajurit, menelan emas dan mengubahnya menjadi batu. Saya pikir anak ini hanyalah badut yang mencari perhatian. Datang ke sini hanya untuk mencari perhatian. Mastermu adalah tamu di rumahku. Saya minta kau berhati-hati dengan ucapanmu. Hanya yang kuat yang layak mendapat hormatku. Mereka yang mencari ketenaran dan pujian tidak layak. Semakin kurang ajar, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu siapa aku. Tuan Muda Zhou, tenang. Kau anak muda, bagaimana kau bisa meremehkanku begitu? Maka kau pasti memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, penyakit Tuan Xia tua, apa sebenarnya penyebabnya? Master, maka kau membuatnya terlalu sulit baginya. Penipu seperti ini dia mungkin bahkan tidak bisa meraba denyut nadi. Aku melihat beberapa petunjuk. Apa yang kau lihat? Orang tua ini, dia mengubah tata letak Feng Shui keluarga Xia. Dia mengubah formasi kunci mutiara 9 naga yang asli menjadi formasi naga terjebak 9 putaran. Ini adalah formasi pembunuh Feng Shui yang sangat rumit. Dan karena inilah umur Tuan Xia tua menjadi pendek. Apa? Pendetamu, apa yang dia katakan benar? Yubing, jangan percaya pada penipu ini. Pendetamu adalah seorang ahli abadi dari Gunung Longhu. Dia tidak punya masalah dengan Tua Xiang. Kenapa dia mau menyakiti Tua Xiang? Bukankah sudah jelas? Dia hanya ingin kau datang memohon padanya. Lalu, dia bisa memaksamu menikah dengan alasan yang masuk akal. Berhenti bicara omong kosong. Pengawal, usir mereka. Tunggu. Tidak percaya padaku? Zhou Xiao, bukan aku tidak percaya padamu, hanya saja kakek yang membesarkanku. Aku harus hati-hati tentang ini. Tidakkah kau bisa melihat apakah pola Feng Shui telah berubah? Lalu apakah kau punya cara untuk mematahkannya? Tentu saja. Hanya formasi naga terperangkap 9 putaran. Bagiku, itu sangat mudah. Hanya sedikit sentuhan. Dan itu bisa terpecahkan. Baiklah, aku percaya padamu. Asal kau bisa menyelamatkan kakekku, aku setuju dengan syarat apapun. Mudah. Jangan curi apapun. Sesederhana itu? Sesederhana itu. Cepat. Suruh mereka bawa tuan besar keluar. Cepat, ayo lihat kakek. Ya.
Nona, Tuan Besar sudah berubah. Wajahnya jadi kemerahan. Kakek, apa kau merasa lebih baik? Ini sungguh luar biasa. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Tidak apa-apa. Anak ini punya kemampuan. Tidak masalah. Seorang pendaki gunung punya rencana sendiri. Formasi pembunuh yang aku pasang, bagaimana bisa? Hancur begitu mudah? Kakek, Tuan Besar, aku tidak bisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak benar. Kami jelas sudah mematahkan formasi perangkap naga 9 putaran. Dia merusaknya. Dialah pembunuhnya. Tangkap dia. Yubing. Apa kau tidak mengerti? Dia mengubah tata letak feng shui rumah. Itulah kenapa kakek batuk darah. Apalagi yang ingin kau katakan? Bicara, siapa yang mengutusmu? Kenapa menyakiti kakek? kenapa? Apa sebenarnya tujuan dari perbuatanmu? Tidak, Nona Xia. Dengarkan aku. Pasti ada yang salah di sini. Nak, ilmunya masih terlalu dangkal. Kaulah yang bermain tipu daya. Mengerti. Sudah terlambat. Lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Lahir di keluarga yang baik. Tangkap dia. Putusan divisi hukuman surgawi. Apa yang kau lakukan? Apa kau belum makan? Tuan Muda Zhou, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Anak ini terlalu kuat. Apa maksudnya kuat atau tidak kuat? Kau bahkan tidak bisa menghadapinya? Kalian tidak berguna? Aku tahu. Apa yang kau tahu? Kau yang melakukan semua ini. Kau benar-benar kejam. Kau bahkan memasang 2 lapis jebakan. Di permukaan, tampak seperti perangkap naga 9 putaran, tapi sebenarnya, itu adalah pemusnahan 10 arah. Yang dihancurkan adalah seluruh feng shui keluarga Xia. Mulai sekarang, semua keturunan keluarga Xia akan berumur pendek karena ini. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut kehilangan pahala? Dan tidak punya keturunan? Tidak peduli benar atau salah. Lalu bagaimana jika benar? Jika kau benar-benar punya kemampuan, biarkan langit menghukumku. Jika langit tidak menghukummu, aku yang akan. Baik. Gunung Naga Harimau, Mu Xianian, dengan niat jahat, menciptakan formasi pemusnahan 10 arah, untuk merusak feng shui keluarga Xia, merugikan pahalamu, tidak termaafkan. Hari ini dicatat dalam gulungan siklus reinkarnasi, untuk sampai ke telinga langit, sebagai peringatan bagi yang lain. Lihat, benda apa itu? Dosa-dosamu sudah kukabarkan ke langit. Tribulasi. Langit akan segera turun. Sebaiknya kau menjaga dirimu sendiri. Apa kau sedang melakukan sihir di sini? Kau terlalu banyak baca novel. Aku tidak tahu apakah ada tribulasi langit, tapi kau akan segera mendapat masalah yang tak terhindarkan. Kau bermain-main dengan buku rusak, kau bersikap misterius. Siapa yang mau kau takuti? Aku dari Longhu Mountain Tian Shifu. Selain 3 leluhur, siapa yang bisa menghadapiku? Mastermu, jangan buang kata-kata padanya, bunuh dia. Ya. Ini aneh. Cuaca tadi cerah, kenapa tiba-tiba berubah? Mungkinkah tribulasi langit benar-benar datang? Ini. Aura gulungan samsara. Raja legendaris itu akhirnya muncul. Aku harus sampai di sana sebelum yang lain dan menemukannya. Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Terakhir kali, dia juga memakai kuas ini, yang membuat wanita tua itu ketakutan. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan mencapai langit? Tidak mungkin. Dia hanya seorang kuli bangunan yang mengangkut semen. Aku menikah dengannya selama bertahun-tahun, latar belakangnya, aku tahu betul. Dia tidak punya kemampuan luar biasa. Kesialan apa itu? Oh, begitu. Ini hanya kebetulan. Mas Chuan, kalau orang tak berguna ini benar-benar punya kemampuan, masa istrinya bisa aku mainin? Menjijikkan. Zhang Haotian, berhenti pura-pura di sini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu persis. Kamu cuma buruh rendahan. Kamu sama sekali tidak paham Feng Shui. Aku tidak paham Feng Shui, tapi kalian semua paham. Kami tidak paham. Gurumu yang paham. Betul, Mas Chuan. Sebentar lagi kebohonganmu akan terbongkar, 10 nyawamu pun tidak cukup untuk membayar. Zhang Haotian, apa kamu tidak tahu siapa sebenarnya dewa perang itu? Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung berlutut minta maaf pada Tuan Muda Zhou. Mungkin Tuan Muda Zhou akan senang, dan melepaskanmu begitu saja. Nak, kesialan dari langit,
Aku tidak melihatnya, beberapa tetes hujan disebut kesialan, kalau begitu, aku akan cek ramalan cuaca lagi, aku ini Thor dan Ibu Petir. Tuan Muda Zhou, anak ini cuma tukang tipu. Kamu suruh dia memanggil angin dan hujan, dia. Itu kan menyusahkannya. Masih belum sadar akan bencana yang datang. Kamu. Akui saja. Kamu, hanya badut yang menghibur penonton, pergi, jangan menghalangi aku dan gurumu menyelamatkan orang. Ini keluarga Xia, bukan keluarga Zoumu. Apa hakmu untuk menyuruhku pergi? Ini terserah dia. Yubing, kamu percaya pada tukang tipu ini, atau percaya padaku, kamu pilih. Tapi jangan lupa, nyawa kakekmu tidak bisa menunggu. Nona Xia, kakekmu tinggal satu tarikan napas lagi. Kamu harus berpikir matang. Aku yang salah mempercayaimu, kamu pergi, pergi. Kamu dengar itu? Suruh kamu pergi, kalau aku jadi kamu, aku akan cari celah di tanah dan menghilang. Nona Xia, kakek paling lama hanya punya 2 jam lagi. Kamu yakin ingin aku pergi? Apa kamu orang-orangan sawah? Akting yang menyebalkan. Dengan gurumu di sini, penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? Tepat. Gurumu memiliki kekuatan dewa. Jika dia bertindak, kakek Xia pasti akan selamat. Menurutku, anak ini punya motif tersembunyi. Masih mencoba mencari untung di situasi kacau, menggertak dan menipu. Lelucon. Setelah formasi pemusnah 10 arah diaktifkan, dengan kemampuannya yang amatir, dia sama sekali tidak bisa menanganinya. Bukan hanya keluarga Xia, semua orang akan terkena dampaknya. Kemudian kesialan akan melekat pada mereka, menderita kutukan abadi. Berani-beraninya kamu menyebarkan ajaran sesat di sini? Ada apa? Kenapa Guntur lagi? Mungkinkah? Apakah benar-benar ada formasi pemusnah 10 arah? Itu hanya Guntur. Apa yang perlu ditakutkan? Katakan satu kata lagi, dan keluar. Tepat. Dengan guru kita di sini, kenapa panik? Jika kamu berani menyebarkan ajaran sesat lagi, aku akan menghadapimu. Guru abadi, mohon tenangkan amarahmu. Itu semua dia. Itu semua dia. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kakek, kakek, ada apa kakek? Yubing, kakek sekarat. Selama kamu setuju menikah denganku sekarang, gurumu pasti tidak akan diam saja. Hanya ada waktu selama 1 batang dupa. Kakek Xia akan mati, saat itu, kamu akan menjadi pendosa. Aku setuju. Aku setuju. Jadilah wanitaku, wanita Zhou Baichuan. Itu pilihan paling bijak dalam hidupmu. Ayo, ayo laksanakan upacara. Tunggu sebentar. Bocah, aku sudah lama menoleransi kamu tahu itu, jangan paksa aku membunuhmu di hari bahagia ini. Dengan kemampuan sepupuku, membunuhmu bahkan tidak perlu 1 jari. Alasan kamu masih hidup sekarang sepenuhnya karena sepupuku menunjukkan belas kasihan besar. Sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Zhou. Omong kosong. Aku hidup hari ini sepenuhnya karena kemampuanku sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dan kamu? Apa yang terburu-buru? Nona Xia bilang, dia setuju menikahimu. Kenapa kamu tidak selamatkan orang itu dulu? Tidak terlambat untuk menikah nanti. Kalau tidak, siapa yang tidak tahu menulis cek kosong? Itu masuk akal. Tuan tua Xia dari keluarga Xia sepertinya akan segera meninggal. Ini masalah hidup dan mati. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Ayo selamatkan orang itu dulu. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan merobek mulutmu. Dengan master seperti Tuan Muda Ois di sini, Tuan Muda Zhou tidak akan mengingkari janjinya, kan? Orang seperti apa kakak cuanku? Tidak seperti kamu, tidak tahu malu? Ternyata di mata dari putra Dewa Perang yang terhormat, kehidupan manusia yang hidup bahkan tidak sepenting pernikahan. Aku juga setuju untuk menyelamatkan tuan tua dulu. Pernikahan bisa dilakukan kapan saja, tapi nyawa manusia itu unik. Tuan Muda Zhou, aku mohon kamu selamatkan kakekku dulu. Aku berjanji jika kakekku sembuh, aku pasti akan menikahimu, oke? Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Muda Ois, sekarang terserah padamu. Kalian, mundur. Tidak mungkin. Teknik Feng Shui Kimenku
Bagaimana bisa gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana mungkin Feng Shui Kimen saya tidak efektif? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat awalnya aku memecahkan formasi naga kurungan 9 putaranmu, itu sudah memicu pemusnahan 10 arah. Kau bangga menjadi pintar, berpikir bahwa memasang 2 lapis formasi akan membuatnya sempurna. Sayang sekali, pemahamanmu sama dangkalnya dengan kultivasimu. Kau tidak tahu bahwa begitu pemusnahan 10 arah ini diaktifkan, tubuh manusia biasa tidak bisa membalikkannya. Kecuali itu Dewa Perang atau seseorang seperti 3 guru abadi agung. Seseorang yang telah mencapai alam abadi tanah turun tangan, baru mungkin untuk memecahkannya. Abadi tanah? Di mana kita bisa mengundang orang sekuat itu? Tuan Muda Zhou, cepatlah pergi memohon kepada ayahmu. Tolong selamatkan kakekku, ya. Yubing, tentu saja ayahku bisa menyelamatkan kakekmu. Hanya saja, ayahku telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun. Saat dia bergegas kembali, kakek mungkin sudah. Jika kakekku pergi, lalu apa arti hidupku? Yubing, jangan khawatir. Jangan khawatir. Pasti ada jalan. Oke, Tuan Dao, cari jalan. Jangan sembunyikan apapun lagi, cepat selamatkan dia. Tuan Muda Zhou, bukannya aku tidak akan bertindak. Hanya saja formasi ini terlalu jahat. Kau menghancurkan rencanaku, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Aku tahu. Anak ini pasti telah mengutak-atik sesuatu. Mencoba menyakiti Tuan Xia. Apa yang kamu lakukan? Mencoba menyakiti kakek Xia. Apa maksudnya ini? Anak ini pasti sudah merusak Feng Shui. Kamu ingin membunuh kakek Xia. Kamu mengaku dari Gunung Longhu. Kultivasimu yang dangkal itu satu hal, tapi kenapa akhlakmu begitu hina? Kamu selalu menyalahkan orang lain kalau ada masalah. Kalau begitu aku tanya, kenapa aku harus menyakiti keluarga Xia? Kamu hanya ingin mengancam dengan nyawa Tuan Xia. Memeras sejumlah uang dari keluarga Xia. Menurut apa yang kamu katakan, aku sangat mampu, jadi kenapa aku memeras keluarga Xia? Maksudmu kami memfitnahmu? Apalagi? Apa kamu pikir semua orang di sini bodoh? Siapa yang tidak tahu bahwa jalan kayu sangat kuat? Mana mungkin salah? Jadi pasti hanya kamu yang membuat masalah. Semua orang melihatnya, hanya kamu yang menyentuh barang-barang keluarga Xie. Jadi apalagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Nona Xia, seperti itukah caramu melihatku? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin menyelamatkan kakekku. Kakek? Siapapun yang menyelamatkan kakekku, akan kunikahi. Siapa yang bisa menyelamatkan kakekku? Kalau begitu, biarkan aku yang melakukannya. Nona Xia, jangan khawatir. Aku pasti bisa menyelamatkan kakek itu. Kalian semua, buka mata lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Inilah wujud penguasaan sejati. Aku tiba-tiba merasa napasku jauh lebih lancar. Aku juga tadi merasa tertekan, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Formasi penghancuran 10 arah. Hancur. Kamu bilang hancur, berarti hancur? Kamu bisa bilang apa saja, katakan apapun yang kamu mau. Zhang Haotian, jangan berpura-pura jadi hantu di sini. Tidak ada yang akan percaya omong kosongmu. Seorang buruh rendahan. Beraninya kamu membual tanpa malu? Nona, kakek benar-benar sadar. Apa yang terjadi padaku? Kakek, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bukankah aku baik-baik saja? Terima kasih untuk kali ini, karena telah menyelamatkan kakekku. Hanya ucapan terima kasih? Janji-janjimu sebelumnya, kamu, Nona Xia yang terhormat, kamu tidak akan ingkar janji, kan? Tidak, aku tidak akan. Aku akan menepatinya. Mustahil. Mustahil. Jika ini benar-benar formasi pemusnahan 10 arah, bagaimana bisa semudah itu dipatahkan olehmu? Apakah kamu abadi duniawi? Aku tahu. Pasti mantra pendetamu yang berefek. Zhang Haotian ini, itu hanya kebetulan. Bukankah kau yang ingin mencuri pujian, tuanmu? Ya, aku baru saja memecahkannya. Kamulah yang mencuri pujian. Tidak punya malu? Kau akan dihukum. Di mana hukumannya? Aku tidak melihatnya.
Kebetulan pasti kebetulan. Tidak ada yang namanya cobaan surgawi. Jelasnya, jika kau tidak bisa menipunya, maka bunuh pendetamu. Bukankah kalian bilang aku tidak berguna? Bagaimana aku punya kemampuan itu? Aku akan memanggil Departemen Penegakan Hukum sekarang Untuk menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Tutup seluruh area. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos. Kepala penegak hukum ada di sini. Kepala Hua ini adalah murid pertama Dewa Perang. Dia sudah menjadi ahli level Raja Perang di usia semuda ini. Mengendalikan hidup dan mati, di bawah 1, dan di atas 10.000. Tokoh terkemuka seperti ini ternyata datang ke Jiangcheng. Masalah hari ini bukan perkara kecil. Ku dengar kau bermain tipu-tipu, mengatakan bahwa malapetaka surgawi akan datang. Aku ingin lihat siapa yang berani begitu kurang ajar di Jiangcheng. Kak Hua, ini dia orangnya. Dia menipu publik dengan klaim palsu, malapetaka surgawi macam, apa yang akan datang. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Malapetaka surgawi? Konyol. Di Jiangcheng, akulah bosnya. Jika aku marah, itulah malapetaka surgawi yang sesungguhnya. Ya, Kak Hua. Jiangcheng adalah wilayahmu. Menurutku bocah ini sengaja menantangmu. Nah, aku beri 2 pilihan. 1, mengaku secara sukarela. Mungkin aku pertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan sedikit martabat. 2, kau bisa terus keras kepala. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Membuatmu ingin hidup tapi tak bisa hidup. Dan ingin mati tapi tak bisa mati. Kepala Hua, Anda salah paham. Zhang Haotian, dia menyelamatkan kakekku, dia bukan orang jahat. Jelas pendetamu yang menyelamatkannya. Bocah ini, dia hanya beruntung. Semua di sini bisa bersaksi, benar? Kalian semua melihatnya tadi. Zhang Haotian yang memecahkan formasi pemusnahan 10 arah dan menyembuhkan kakekku, kan? Kenapa kau begini? Situasinya sudah jelas. Orang ini bermain tipu-tipu, mengambil pujian atas prestasi orang lain. Melihat keadaan tidak berhasil, dia menyakiti pendetamu. Atas nama Divisi Penegakan Hukum Jiangcheng, aku menjatuhkan hukuman mati padanya. Saya mewakili Divisi Penegakan Hukum Jiangcheng dan menjatuhkan hukuman mati padanya. Apa yang kamu lakukan? Nona, mereka semua adalah jenderal dari Divisi Penegakan Hukum. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Kepala Divisi Penegakan Hukum yang terhormat, murid utama Dewa Perang. Dia hanya kaki tangan kejahatan, sampah yang membantu dan mendukung kejahatan. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kakakku Hua adalah Raja Perang, menghancurkanmu semejah seperti menghancurkan semut, mengerti? Apa itu mengesankan? Sudah kubilang sebelumnya. Bahkan jika Dewa Perang sendiri datang, dia harus tunduk padaku. Kalian semua, kembali. Bagus sekali. Kau berhasil membangkitkan amarahku. Aku akan bertindak sendiri untuk menunjukkan padamu seperti apa neraka di dunia. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Haotian baru saja menyelamatkanmu. Kita tidak bisa membiarkannya mati di sini. Jangan khawatir, serahkan pada kakek. Direktur Hua, pemuda ini menyelamatkan hidupku. Meskipun dia sedikit sombong, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Kuharap Direktur Hua mau memberiku muka, dan hanya menghukumnya ringan. Kau tidak boleh mengambil nyawanya. Kakek Xia, dia benar-benar keluar untuk memohon baginya. Keluarga Xia ada di Jiangcheng. Mereka dianggap keluarga besar. Kakek Xia juga sangat dihormati. Jika dia maju, mungkin, anak ini mungkin masih hidup. Bicara soal muka denganku, apakah kau layak anak ini mati hari ini? Bahkan jika Raja Neraka datang, sia-sia, kataku. Tidak ada seorang pun, bahkan Raja Langit sekalipun, bisa menghentikanku. Aku sudah bilang. Kenapa petir lagi? Ada yang mau mati lagi? Lihat dirimu, pengecut sekali. Dengan Direktur Hua di sini, beberapa kilat saja tidak perlu dikhawatirkan. Kamu benar. Direktur Hua, dia adalah langitnya Jiangcheng, bahkan jika ada cobaan, itu karena dia marah. Tepat sekali. Lihat itu, jika aku ingin kamu mati di jam ketiga, siapa yang berani membiarkanmu hidup sampai jam kelima? Kakek. Yubing, kakek baru sembuh dari sakit parah. Tolong bantu dia beristirahat. Xiao Die, kembalilah bersama kakek. Baik, Nona. Manusia biasa, berani-beraninya kalian mengaku menguasai takdir. Biarkan aku bilang, nasib kalian terlalu dangkal. Kalian tidak sanggup menanggung karma sebesar itu. Kakak Hua, aku benar-benar tidak tahan lagi.
Bunuh dia cepat, jangan tunda pernikahanku. Kurasa kau benar-benar gila, menghadapi kematian? Kau mulai bicara ngawur? Tidak, jika begini terus, dia pasti akan mati. Berhenti bicara ngawur. Bisakah kau? Tuan Muda Zhou, kumohon, bisakah kau melepaskan Hao Tian? Kau ingin aku memohon? Baik, nikahi aku, selama anak ini berlutut dan bersujud. Aku masih bisa mempertimbangkannya. Busurku, warisan ribuan tahun. Kau tidak akan bisa menanganinya. Sombong sekali, warisan ribuan tahun. Pukulanku memiliki kekuatan 20 tahun. Bisakah kau menahannya? Baik. Jika kau bisa mengguncangku, membuatku mundur setengah langkah, aku bisa memaafkan kesombonganmu dan mengabaikan kekasaranmu. Baik. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Bagus. Siapa kamu? Beraninya kau menghentikanku? Kediaman Guru Surgawi Gunung Longhu. Chen Yuan. Guru abadi Chen Yuan? Dia dari kediaman Guru Surgawi. Kediaman Guru Surgawi adalah tempat suci kultivasi, di atas dunia fana, banyak abadi duniawi telah muncul di sana. Namun, mereka tidak pernah campur tangan dalam urusan duniawi. Kenapa mereka tiba-tiba datang ke Jiangcheng kali ini? Aku tahu kenapa. Pasti karena pendeta taumu, dia juga dari Gunung Longhu, dan sekarang dia mati di sini. Kediaman Guru Surgawi pasti turun untuk menghukum yang bersalah. Jadi, dia adalah guru abadi dari Gunung Longhu. Maaf. Guru abadi ada di sini. Apa yang membawamu ke sini? Aku adalah Direktur Penegakan Hukum di Jiangcheng, Hua Jianfeng. Tidak ada yang tidak bisa aku tangani di sini. Namamu Zhang Haotian. Bencana surgawi tadi disebabkan olehmu. Aku tidak makan ketumbar. Apa kamu makan ketumbar? Apa hubungannya dengan pertanyaanku? Tepat. Jadi, apakah yang tadi itu disebabkan olehku? Apa hubungannya denganmu? Kamu ini siapa? Beraninya kau bicara seperti itu kepada Guru Abadi? Guru Abadi, semua di sini bisa bersaksi, dia membunuh pendeta taumu? Betul, dia pembunuhnya. Kami mohon, Guru Abadi, untuk menegakkan keadilan atas nama surga, dan menghukum berat orang jahat ini. Guru Abadi. Ada kesalahpahaman. Pendeta taumu lebih dulu menyakiti keluarga Xia kami. Itu tidak lain adalah kuas Raja Abadi yang legendaris. Zhang Haotian, kau telah menyinggung Gunung Longhu. Kau mati. Pergi ke neraka. Chen Yuan dari kediaman Guru Surgawi, memberi salam kepada Raja Abadi. Apa? Dia Raja Abadi. Dia adalah Raja Abadi. Apa itu Raja Abadi? Apakah dia kuat? Tentu saja, Raja Abadi adalah yang tertinggi. Guru Abadi, salam untuk Zhang Haotian. Mungkinkah Zhang Haotian adalah Raja Abadi? Mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Raja Abadi yang tertinggi? Raja Abadi adalah Raja dari alam abadi. 3000 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan umat manusia, dia bertempur hebat melawan iblis hati. Oleh karena itu, dia jatuh ke dalam reinkarnasi. Selain itu, Gunung Longhu, Istana Tianxi, Sekte Pedang Abadi Shushan, dan 72 Gua Surga Penglai. Semua adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. 3 juta dewa di seluruh surga, harus sujud di hadapan Raja, harus menundukkan alis mereka. Inilah wibawa Raja Abadi, tapi sampah ini. Lihat dia, orang hina ini, di mana ada sedikit pun sikap kepahlawanan Raja Abadi. Guru Abadi, apakah Anda salah? Apakah kau mempertanyakan penilaianku? Tidak, aku tidak berani, hanya saja, apakah ada kesalahpahaman? Lagi pula, Raja Abadi sudah tidak muncul selama 1000 tahun. Aku bilang dia adalah bencana besar iblis hati semakin mendekat. 3 patriark akan segera keluar dari pengasingan untuk mengadakan konferensi pencarian abadi. Chen Yuan dengan hormat memohon kepada Raja Abadi untuk kembali ke Istana Tianxi untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Jadi begitu rupanya. Gunung Longhu juga bagian dari. Itu bagian dari warisanku. Dianggap sebagai karmaku. Jika begitu, aku akan pergi bersamamu. Oh, benar. Saat aku kembali kali ini, aku akan menikahimu. Kamu harus menepati janjimu. Apa yang kau bicarakan? Jika kau tidak setuju, aku akan tinggal di rumah keluargamu Xia. Berhenti. Kesepakatan kita belum selesai.
Begitu saja, kau pergi, perjanjian kita belum selesai. Kamu pergi begitu saja? Apa maksudmu? Tidak apa-apa, karena dia adalah Raja Abadi. Dia pasti bisa menerima pukulanku. Kamu ini siapa? Kamu berani menjadi lawan Raja Abadi? Nona Chen, bukan kami tidak percaya padamu. Kami hanya ingin melihat sesuatu yang baru dan memperluas wawasan kami. Omong-omong, kediaman Master Surgawi kalian terlepas dari dunia. Tapi jangan lupa, Aula Dewa Perang kami juga memiliki abadi bumi yang memimpinnya. Dia berani menghina Dewa Perang? Kamu pikir bisa membawanya pergi dengan beberapa kata? Kediaman Master Surgawi kalian terlalu sombong. Kediaman Master Surgawi kalian terlalu arogan? Apa kita bukan manusia? Dewa Perang adalah dewa pelindung Kyushu kita. Dia telah mencapai prestasi militer yang luar biasa. Dia berani menghina Dewa Perang? Kami tidak akan pernah memaafkannya. Jika hari ini kamu tidak memberi penjelasan, kamu tidak boleh pergi. Benar, kamu tidak boleh pergi. Kamu akan berperang dengan kediaman Master Surgawi? Bukankah itu hanya satu pukulan? Ayo, Jangan dengarkan mereka. Mereka memprovokasi kamu. kamu khawatir tentang aku. Kalau begitu, mari bertaruh. Jika aku selamat, kamu harus memanggilku suami lebih awal. Sekarang jam berapa? Kamu masih membicarakan ini. Dia berada di tingkat Raja Perang. Orang benar-benar bisa mati. Jika aku bahkan tidak punya keberanian sebanyak ini, lalu hak apa yang aku miliki untuk menikahimu? Ayo. Dasar bocah. Sudah kamu pikirkan matang-matang? Dengan pukulan ini, kamu mungkin kehilangan nyawa. Ada pesan terakhir? Jangan banyak bicara. Lakukan saja. Baiklah. Kalau begitu, akan kuantar kau pergi. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Terlalu lemah. Bahkan seekor banteng pun akan terbunuh. Dia sebenarnya baik-baik saja. Aku tidak salah lihat, kan? Pukulan penuh Direktur Hua bahkan tidak menggerakkan sehelai rambut pun di tubuhnya. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar Raja Abadi yang legendaris? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku mengerti sekarang. Pasti Direktur Hua menahan diri. Maksudmu apa? Coba pikirkan. Di depan banyak orang, jika dia membunuh Zhao Haotian, di mana wajah Tian Shimanshen akan ditaruh, jadi, Direktur dengan sengaja menahan diri. Dia ingin menyelamatkan muka untuk Gunung Longhu. Ini tentang hubungan antar manusia dan tata krama. Dia tidak ingin situasinya menjadi terlalu buruk. Itu masuk akal. Tian Shimanshen dan Istana Dewa Perang, keduanya adalah pilar Kyushu. Kita tidak akan bertengkar karena ini, kan? Tepat sekali. Saudaraku Hua, sebagai Direktur Departemen Penegakan, bagaimana mungkin dia sebodoh itu hanya peduli pada kemenangan atau kekalahan sesaat? Benar, Saudara Hua? Ya, tepat. Itulah yang kupikirkan. Direktur Hua tidak hanya berani dan luar biasa dalam dinas militernya, tetapi juga sangat masuk akal. Jelas, sungguh berpikiran luas. Punya visi besar. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Jelas karena kemampuannya tidak sebanding. Dia bisa menang seperti ini? Baiklah, cukup. Tentang masalah ini, anggap saja kalian menang. Ayo pergi. Kau, Direktur Hua, pukulan tadi sudah dianggap selesai. Sekarang giliranku. Direktur Hua, pukulan itu udah selesai. Sekarang giliranku. Apa? Dasar imut. Kamu cari masalah sekarang? Mas Hua udah ngasih kamu jalan, kamu masih sombong. Dengan kemampuan amatirmu, bahkan ayam pun nggak bisa kamu bunuh. Baik, ayo, pukul Mas Hua. Kalau Mas Hua cuma mengernyit, dia bakal ganti marga kamu. Mas Hua, aku nggak tahan sama orang ini. Biarin dia pukul. Aku dukung kamu secara moral. Ayo. Mas Hua. Oke. Tidak. Sekarang takut? Dia punya 3 tikus di pinggang, pura-pura jadi pemburu, lagi pula, dia nggak berani. Pukul sedikit Mas Huaku, sekarang. Sujud dan minta maaf sekarang, Mas Huaku mungkin masih ngasih kamu jalan, kan? Mas Hua memang kuat. Sekarang sujud dan akui kesalahanmu, nanti kami biarkan kamu pergi. Kamu tanya dia. Kalau aku berlutut di depannya, apa dia berani terima? Bercanda. Selama Mas Huaku sungguh mau, dia bisa bunuh kamu dengan 1 jari. Kan, Mas Hua? Mas Hua, kamu kelihatan pucat, mau ke kamar mandi? Direktur Hua memang murah hati. Maaf, aku menyinggungmu. Selamat tinggal. Wah. Tidak, Mas Hua. Kenapa biarkan mereka pergi? Aku bilang, kamu. Aku bilang padamu Kakak Hua. Aku baik-baik saja. Kita meremehkan bocah itu. Dia benar-benar punya trik. Apa? Direktur Hua dari alam Raja Perang, benar-benar dikalahkan oleh bocah itu. Tapi Zhang Haotian jelas seorang pecundang.
Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Apa kau bercanda? Apa kau akan menyerah begitu saja? Lalu di mana harga diri Istana Dewa Perang? Konferensi pencari abadi akan segera dimulai. Segera pergi ke kediaman guru surgawi. Cari Saint Child Chu Wuzong. Jika dia tahu ada orang yang ingin bersaing dengannya untuk posisi Raja Abadi yang berinkarnasi, dia pasti akan bertindak. Dia akan menyingkirkan sampah itu. Saat itu, Nona Xia, bukankah dia akan menjadi milikmu? Langkah yang bagus, membunuh dengan pisau pinjaman. Kakak Hua, kau masih punya ide terbaik. Kau pergi denganku, kami tidak bisa tanpamu. Tidak, kali ini kau pergi sendiri. Aku perlu istirahat dan pulih. Istirahat sebentar. Baiklah, pasang infus, istirahat yang baik, 2 hari. Aku pergi dulu. Kami juga pergi. Sepupu, tunggu aku. Aku tidak ingin bertemu monster itu lagi. Ku dengar kau menolak lamaran Tuan Muda Zhou. Masalah sebesar ini, beraninya kau tidak membahasnya denganku? Ibu, Hao Tian telah menyembuhkan penyakit kakek. Aku tidak perlu menikahi Zhou Baichuan lagi. Kau bodoh. Tuan Muda Zhou adalah putra Dewa Perang. Jika kau menikah dengannya, kau tak perlu khawatir seumur hidupmu. Keluarga Xia kita juga bisa mengikutinya dan naik daun. Apa itu si pecundang miskin dibandingkan dengannya? Aku melarangmu bicara seperti itu tentang dia. Dia sudah baik kepada keluarga kita. Baiklah, kamu sudah dewasa. Seorang anak perempuan yang dewasa. Aku tidak tahu bagaimana aku melahirkan anak perempuan yang durhaka seperti itu. Bu, ada apa? Aku tidak peduli. Jika kamu masih menganggapku ibumu, pergilah ke Gunung Longhu bersama Tuan Muda Zhou. Konferensi pencari abadi sedang diadakan di sana. Jika kamu punya kesempatan menemukan takdir abadi, keluarga Xia kita tidak perlu khawatir selama generasi. Baik. Aku akan lakukan seperti katamu, oke. Guru Surgawili, aku adalah jenius nomor 1 dari Xia Besar, putra dari Dewa Perang Xia Besar, sahabat dari anak Suci Chu, tolong jaga aku hari ini. Karena kamu adalah sahabat anak Suci Chu, kamu juga adalah temanku, Li Yuzhen. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan orang-orang tidak berguna dari Chen Yuan menginjakkan kaki di sini. Baiklah, kalau begitu, terima kasih, Guru Surgawili. Tante, sudah diputuskan, sebentar lagi, kita akan bisa melihat 3 patriark besar. Tuan Muda Zhou, kamu sungguh hebat. Kamu benar-benar bisa dekat dengan anak Suci Chu dan Guru Surgawili. Meskipun status anak Suci Chu memang tinggi, aku juga tidak buruk, tentu saja aku bisa dekat. Tentu saja, kamu adalah putra Dewa Perang. Kamu mewakili Istana Dewa Perang. Bahkan Istana Guru Surgawi harus memberi hormat. Bu, sekarang Hao Tian juga tamu kehormatan Istana Guru Surgawi. Bahkan tanpa Tuan Muda Zhou, kita masih bisa naik gunung untuk bersembahyang. Diam. Apa yang kamu tahu? Dia hanya seorang pemindah batu bata rendahan. Bagaimana mungkin? Dia Raja Abadi yang agung dan perkasa itu? Chen Yuan pasti melakukan kesalahan. Benar. Begitu 3 dewa abadi darat besar keluar dari pertapaan, kebohongan Hao Tian akan hancur tanpa perlawanan. Saat itu, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Selama kita bertemu dengan 3 guru besar dan mendapatkan persetujuan mereka, kita bisa mendapatkan dukungan dari semua sekte abadi dan melawan iblis dalam bersama-sama. Baik. Kalau begitu aku akan menemanimu menemui guru besar Gunung Longhu. Kakak senior. Kakak senior, kamu datang tepat waktu. Kamu harus membelaku. Dia benar-benar datang. Li Yuzhen, wanita tua itu. Dia tidak mengizinkanku menghadiri konvensi pencari abadi. Li Yuzhen, kenapa kau tidak mengizinkan kami orang Daozhen menghadiri konvensi pencari abadi? Dari mana datangnya orang tidak berguna ini? Jadi mereka dari Daozhen. Guru abadi Li benar-benar jenius dari garis keturunan Dao. Cantik dan kuat. Dia dan Chen Yuan sudah lama bersaing untuk posisi saintes. Selalu ada konflik, ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Li Yuzhen, berikan aku penjelasan yang masuk akal. Hanya karena aku murid kesayangan guru besar Shangqing. Apakah alasan itu cukup memuaskan bagimu? Apa? Benar. Selama kau meninggalkan kediaman guru langit, aku sudah menjadi murid guru besar Shangqing. Jika kau ingin menghadiri konvensi pencari abadi, itu sangat sederhana. Hanya dengan memahami tablet surgawi, tanpa kata yang ditinggalkan oleh Raja Abadi, kau bisa menaiki tangga surgawi dan melihat anugerah dari 3 leluhur. Li Yuzhen, kamu terlalu sombong. Menurutmu, lalu tidak ada yang bisa melihat Mahaguru? Terus, Mahaguru meramalkan, bencana besar akan datang. Setan hati juga akan muncul kembali. Jika ia menyusup ke sekte kita,
mungkin akan menyebabkan bencana besar. Aku hanya menjaga kediaman Mahaguru. Atau apakah kamu mengatakan garis keturunan Daozhenmu? Semuanya imut? Tidak bisa mengerti satu kata pun. Jika begitu, menurutku kamu harus berhenti berkultivasi. Bubar di tempat. Pulang dan tanam ubi jalar. Liu Zhen, kamu keterlaluan. Mau duel? Baik. Jika kamu kalah, kamu harus mengakui. Aku, Liu Zhen, adalah milik Gunung Longhu. Santa nomor 1. Baiklah, baiklah. Serahkan padaku. Ini hanya prasasti kosong. Bahkan murid terendah dari garis keturunan Daozhen kita bisa membacanya. Pergi. Putra Suci, jangan main-main. Aku sudah mencoba tadi. Prasasti langit kosong ini ditinggalkan oleh Raja Abadi. Ini berisi mantra abadi. Dulu, Mahaguru kita ada di dalam dan memahami warisan itu. Begitulah Gunung Longhu didirikan. Bagaimana mungkin orang kecil sepertiku mungkin mengerti apapun darinya? Tidak apa-apa. Itu hanya prasasti rusak. Mungkin aku hanya sembarangan melemparkannya ke alam abadi dulu. Aku tidak menyangka ada yang menganggapnya sebagai harta karun. Betapa konyolnya. Berani-beraninya kamu. Kamu bahkan tidak layak mempertanyakan benda suci sekte kita. Kamu mau mati? Aku bisa habisi kamu. Raja Abadi, mundur. Ini dendam pribadi antara kita. Dengan aku di sini, tidak ada dendam pribadi. Pergi. Sekali belum cukup untuk mempermalukan dirimu sendiri? Mau coba lagi? Putra Suci, apa-apaan? Lihat. Ada tulisan. Benar-benar ada tulisan. Ada kata-kata. Benar-benar ada kata-kata. Aku sudah tahu. Aku tidak bodoh. Bukankah tadi tidak ada kata-kata? Apa yang terjadi? Kamu curang? Kamu yang curang. Keluargamu semuanya curang. Sial. Aku tiba-tiba mendapat inspirasi. Aku mencapai pencerahan. Apa itu tidak diperbolehkan? Baiklah. Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Bahkan murid terburuk dari sekte Daozhen kita bisa memahami kebenaran di dalamnya. Apalagi yang lainnya. Mustahil. Dia jelas gagal tadi. Bagaimana dia bisa mencapai pencerahan begitu cepat? Pasti ada masalah di sini. Shengze, dia memfitnahku. Aku mengerti. Kamu hanya iri padaku, terobsesi dengan tubuhku. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Aku iri padamu. Mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Apakah semua orang mendengar itu? Dia bersedia memberikan hidupnya untukku. Jangan terobsesi denganku, kawan. Kawan, itu hanya legenda. Kamu mencari mati. Kamu tidak bisa memilikiku. Kamu hanya ingin menghancurkanku, kan? Kamu tidak bisa memilikiku. Kamu sangat bejat. Aku suka. Kalau kamu punya nyali, keluarlah ke sini. Bersembunyi di belakang orang lain, laki-laki macam apa kamu? Liu Zhen, cukup. Murid Daozhen kita sudah membuktikan dia berarti. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir, kalau punya nyali, kalahkan aku. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk lewat sini. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Ayo bertarung. Aku tidak takut padamu. Chen Yuan, kamu masih belum bisa mengalahkanku. Lagi, baik. Gerakan selanjutnya, aku akan mengirimmu ke neraka. Bagaimana mungkin? Di hadapan Raja Abadi, siapa yang berani kurang ajar? Sebelum Raja Abadi, siapa yang berani lancang? Kurang ajar. Dia adalah Chu Wuzong, putra suci Gunung Longhu. Sudah menunggu lama, akhirnya datang.
Chu Zhong dikenal sebagai jenius terbaik milenium dari Gunung Longhu. Jadi, meskipun dia jenius, bagaimanapun, kita sudah memecahkan tulisan prasasti. Kita bisa masuk sekarang. Hanya satu kata. Dan kau berharap melihat 3 patriark besar di dunia ini. Mana mungkin ada hal sebaik itu. Jadi maksudmu kau sangat kuat. Kalau begitu kenapa tidak kau coba? Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Hampir seperti puisi. Tentu saja. Bakat putra suci Chu luar biasa langka. Prasasti tanpa kata saja bukan apa-apa baginya. Itu bukan apa-apa. Kau lihat, bakatku, kau hanya bisa mengaguminya. Akulah anak yang ditakdirkan, yang dinantikan semua orang. Kakak senior Chu. Zhang Haotian adalah reinkarnasi Raja Abadi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia adalah reinkarnasi Raja Abadi. Buktikan padaku. Jangan memaksakan diri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Reinkarnasi Raja Abadi yang terhormat, bahkan tidak bisa mengaktifkan batu prasasti, kan kau? Hanya batu prasasti rusak, aku yang akan melakukan. Raja Abadi, kamu yakin? Banyak orang yang menontonmu. Kalau kamu gagal nanti. Jangan khawatir. Haotian. 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 Tertawa, tertawa. Tertawa. Hanya satu kata. Siapapun yang punya sedikit bakat bisa memahami satu kata. Hanya ada satu, biarkan aku memberitahumu. Dan kamu mengaku sebagai reinkarnasi Raja Abadi dengan tingkat keahlianmu? Malu-maluin? Kakak senior, lihat, ada perubahan. Apa yang terjadi? Mengapa kata ini masih berubah? Ini pertama kalinya aku mengalami ini. Tidak peduli bagaimana perubahannya, itu tetaplah satu kata. Pada akhirnya, itu tidak bisa menandingiku. Lihat, berubah lagi. Hah? Langit, bumi, misteri. Mungkinkah kata berikutnya kuning? Apakah kamu diam-diam menulis kitab suci? Diam! Kamu tidak bicara. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Orang suci itu memahami. Tapi itu sepanjang puisi. Dialah yang ditakdirkan oleh surga, reinkarnasi Raja Abadi. Tepat. Kamu mau mati memprovokasi orang suci. Jangan melibatkan keluarga Xia kami. Zhang Haotian. Kalau hanya ini yang kamu punya, turun gununglah lebih awal. Kamu tidak layak di sini. Kenapa buru-buru? Lihat saja nanti. Langit dan bumi, gelap dan kuning. Ini sudah karakter keempat. Ku dengar bahwa semua yang telah memahami, karakter yang mereka pahami, semuanya tidak berurutan. Mengapa ia bisa memahami urutan? Apa yang sebenarnya terjadi? Haotian, ayo. Aku yakin kau bisa melakukannya. Jangan terlalu percaya diri dulu. Langit dan bumi, gelap dan kuning. Hanya 4 karakter. Kalau begitu, maka, jika dia adalah Raja Abadi yang berinkarnasi, maka aku, Chu Zhong, bukankah aku di atas Raja Abadi? Chu Zhong, jangan keterlaluan. 4 karakter sudah dianggap bakat yang luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk masuk ke majelis pencari abadi. Hanya berdasarkan 2 kata Raja Abadi, itu mewakili warisan Istana Master Surgawi. Jika dia bahkan tidak bisa melampauiku, maka dia tidak layak disebut Raja Abadi. Putra Suci Chu benar. Kami semua mendukung Putra Suci Chu. Kalian keterlaluan. Chen Yuan, kehendak rakyat adalah kehendak surga. Apakah kau melawan surga? Yang mulia Raja Abadi, apakah kau masih bisa bertahan? Tidak apa-apa. Maka bukalah matamu, dan perhatikan baik-baik. Zhang Haotian telah mengakui kitab surgawi sebagai gurunya. Artinya, dialah yang ditakdirkan oleh surga, reinkarnasi dari Raja Abadi. Sekarang, mari kita lihat siapa yang berani membangkang. Aku tidak terima. Dia mendapatkan kitab surgawi Dunjia. Itu tidak berarti dia adalah reinkarnasi Raja Abadi. Dulu, guru surgawi Zhang juga memahami kitab surgawi Dunjia, dan kemudian mendirikan kediaman guru surgawi. Apakah itu berarti guru surgawi Zhang juga Raja Abadi? Chu Wuzong, jangan mempermainkan nasibmu. Bagaimanapun, kami sudah menerima persetujuan prasasti surgawi dan bisa memasuki pertemuan pencari abadi untuk bertemu 3 guru besar. Raja Abadi,
Ayo pergi. Tunggu sebentar. Raja Abadi. Pada titik ini, jika aku pergi begitu saja, aku khawatir seumur hidupku aku akan dipandang rendah oleh semua orang dan dianggap tidak berharga. Kau jangan-jangan mencoba memahaminya di sini. Sekarang, kan? Karena kitab surgawi Dunjia adalah buku rahasia tertinggi, tingkat kesulitan kultivasinya juga yang tertinggi. Kau benar-benar berani memahaminya di tempat, kau terlalu tidak tahu malu. Zhang Haotian, kau terlalu sombong. Apa kau benar-benar pikir kau Raja Abadi yang telah memerintah selamanya? Entah benar atau tidak, kau akan segera tahu. Raja Abadi, aura tubuhnya terus semakin kuat. Mungkinkah? Mungkinkah? Dia benar-benar Raja Abadi? Mustahil, Raja tidak boleh dihina. Jika dia benar-benar Raja Abadi, kita baru saja tidak sopan padanya. 4 Raja Langit pasti sudah memusnahkan kita. Cukup. Itu menunjukkan kemurahan hati Raja Abadi. Dia tidak peduli dengan kesombongan manusia kalian. Apakah dia Raja Abadi? Apa yang kamu katakan tidak berarti? Hanya 3 guru besar yang bisa membuat keputusan akhir. Saat 3 guru besar keluar dari pertapaan, kebohongannya akan runtuh dengan sendirinya. Sekarang aku telah memahami sepenuhnya kitab surgawi Dunjia. Apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Kitab surgawi Dunjia apa? Biar ku beritahu, kalian semua tertipu. Dia hanyalah penipu yang bisa melakukan sihir. Jika kamu benar-benar mampu, bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada Tuan Muda Sun? Benar. Jika kamu adalah Raja Abadi, bukankah aku sedang berselingkuh dengan Raja Abadi? Memikirkannya saja sudah mendebarkan? Aku benci Tuan Muda Sun. Dia hanyalah tukang pindah batu yang hina. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Abadi yang agung itu? Kamu berani tidak menghormati Raja Abadi. Orang vulgar sepertimu, meninggalkan Haotian adalah pilihan terburuk yang kamu buat, karena kamu kehilangan kesempatan baik. Berani kamu mengutukku? Apa yang kamu lakukan? Dia wanita yang disukai Tuan Muda Zhou. Kamu memukulnya. Bagaimana aku menjelaskan ini pada Tuan Muda Zhou? Ini pria yang kamu sukai. Sungguh luar biasa. Meninggalkan orang seperti itu adalah pilihan yang sangat bijaksana. Tentu saja. Setelah urusan di sini selesai, kamu harus memenuhi janjimu, kan? Jam berapa sekarang? Kamu masih membicarakan ini? Aku juga perlu mempertimbangkan peristiwa besar hidupku di masa depan. Chu Wuzhong, kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Zhang Haotian ini harus mati hari ini. Biarkan aku memberitahumu. Hari ini, selain Zhang Haotian, Aula Dewa Perangku akan mendukung penuh kamu menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Istana Guru Surgawi. Adalah reinkarnasi yang sah dari Raja Abadi. Cepat, bersujud. Salam, Raja Abadi. Kenapa harus bersujud? Jangan berani bersujud. Ayo, berdiri, berdiri, berdiri. Jika kamu benar-benar Raja Abadi, beranikah kamu bertarung denganku? Chu Wuzhong, apa kau gila? Berani menantang Raja Abadi? Apa kau tidak takut hukuman ilahi? Hanya boleh ada satu reinkarnasi dari Raja Abadi. Itulah aku, Chu Wuzhong, putra suci Daoxuan. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana dia bisa mengaku sebagai reinkarnasi Raja Abadi? Zhang Haotian. Karena kamu benar-benar reinkarnasi Raja Abadi, maka kamu pasti sangat kuat, kan? Jika kamu tidak berani bertarung, maka kamu hanyalah penipu yang mencari ketenaran dengan cara tidak jujur. Kamu pura-pura apa? Zhang Haotian, sederhana untuk membuktikan kamu adalah Raja Abadi. Bertarunglah denganku. Jika kamu menang, aku akan mengakui kamu adalah reinkarnasi Raja Abadi. Haotian baru saja terbangun belum lama ini. Chu Wuzhong telah berkultivasi selama bertahun-tahun, mencapai puncak kultivasi. Selain 3 Grandmaster, aku khawatir tidak ada yang bisa menundukkannya. Kamu belum layak menantangku. Kamu minta mati. Tiga Grandmaster telah memerintahkan. Panggil Zhang Haotian dan Chu Wuzhong ke Istana Guru Surgawi. 3 Grandmaster sudah keluar dari pengasingan. Bagus. 3 leluhur agung telah keluar dari pengasingan. Mereka harus menilai sendiri siapa reinkarnasi sejati dari Raja Abadi. Baiklah. Kalau begitu aku ikut denganmu. Dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh 3 guru besar ini.
Apa yang bisa mereka lakukan? Kediaman guru surgawi adalah sekte penting. Orang luar tidak diizinkan masuk. Hao Tian, Tidak apa-apa. Saat aku kembali, aku akan menikahimu. aku akan menunggumu. Oke. Salam, tiga leluhur. Zhang Haotian, saat melihat tiga leluhur, kenapa kau tidak berlutut dan memberi hormat? Seperti, Aku adalah Raja Abadi. Bagaimana aku bisa membungkuk pada junior generasi kemudian? berani sekali kau. Sekarang, tiga leluhur, belum mengakui dirimu. Berani sekali kau mengaku. Reinkarnasi dari Raja Abadi. Zhang Haotian memegang artefak abadi. Telah memahami kitab surgawi Dunjia. Melihat ke seluruh dunia. Siapa lagi yang bisa mencapai ini? Selain dia, siapa lagi yang layak? Gelar Raja Abadi? Apakah dia benar-benar Raja Abadi? Kata-katamu tidak berarti. Hanya apa yang dikatakan tiga leluhur yang berarti. Tidak perlu formalitas yang rumit. Zhang Haotian, Chu Wuzong, kalian berdua, majulah. Ini adalah kediaman guru surgawi, patung Zhang Tianxi, sang pendiri. Jika dia bisa mendapatkan persetujuannya, dialah reinkarnasi Raja Abadi. Baik, murid ini akan pergi duluan. Patung guru surgawi menyala. 3 guru besar. Mungkinkah dia reinkarnasi sejati dari Raja Abadi? Bagaimana mungkin? Mungkin kita semua salah. Chu Wuzong adalah titisan Raja Abadi yang sebenarnya. Sudah kubilang, putra suci Wuzong memiliki wibawa seorang raja abadi. Di ujung jalan keabadian, siapa yang berdiri di puncak? Sekali melihat Wuzong, Dao menjadi kosong. Zhang Haotian, wanitamu sekarang milikku. Giliranmu. Ada apa? Kebohongan sudah terbongkar. Tidak bisa melanjutkan akting lagi. Hanya seorang guru surgawi Zhang. Dia tidak bisa menerima sujudku ini. Zhang Haotian, kupikir kau benar-benar gila. Kau hanya tidak sujud pada 3 leluhur. Para leluhur bermurah hati. Mereka tidak memperdulikanmu. Sekarang kau tidak hanya menolak bertobat, tetapi kau berani tidak menghormati guru surgawi Zhang. Apa kau tahu betapa hebatnya guru surgawi Zhang itu? Guru surgawi Zhang mendirikan puri guru surgawi. Dia menaklukkan iblis dan melindungi rakyat jelata. Prestasinya abadi. Sekarang kau berani tidak menghormati guru surgawi Zhang. Kau benar-benar durhaka. Aku selalu rendah hati, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Penjaga, bawa orang yang berani dan sombong ini dan usir dia dari Gunung Longhu. 3 Grandmaster, tolong beri dia kesempatan lagi. Baik, aku akan memberimu kesempatan lagi, maju dan bersujud. Jika tidak, bunuh dia. Tuan Raja Abadi, entah kau adalah reinkarnasi Raja Abadi atau bukan. Mari kita mundur selangkah. Jika tidak, kau benar-benar akan mati. Baiklah. Mengingat betapa baiknya kau padaku, aku akan menganggapnya sebagai membalas budi. Kau hanya mengambil 1 batang dupa. Di dalam hatimu, kau masih tidak menghormati guru surgawi. 1 batang dupa adalah batasnya. Jika ada lebih, guru surgawi ini mungkin saja mati dan lenyap. Ini, patung guru surgawi berdarah. Guru surgawi menangis darah. Guru surgawi menangis darah. Ini adalah, mungkinkah langit benar-benar murka? Itulah mengapa patung guru surgawi mengeluarkan air mata darah. Aku sudah bilang, 1 batang dupa adalah batasnya. Jika kau menawarkan 3 batang dupa, guru surgawi yang kau bicarakan mungkin akan menjadi abu sekarang. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi Raja Abadi? Chu Wuzong, Zhang Haotian telah mendapatkan dari 3 Grandmaster dan persetujuan guru surgawi. Kenapa kau tidak berlutut dan membungkuk? Siapa bilang dia harus reinkarnasi Raja Abadi? Guru surgawi menangis darah. Menurutku dia pasti reinkarnasi iblis dalam 3 Grandmaster. Guru surgawi menangis darah. Ini, pasti, bukan pertanda baik. Ini lebih seperti bencana. 3 leluhur,
Saya, murid Chu Wuzong, memohon kepada 3 leluhur untuk menaklukkan iblis dan membunuh ancaman ini. Jangan sampai iblis dalam hati mengamuk. Ini, Apa yang dikatakan Sang Suci tidak sepenuhnya tanpa alasan. Fenomena aneh ini belum pernah terdengar. Meskipun kami adalah dewa duniawi, sulit untuk membedakan apa yang harus kita lakukan. Leluhur, bencana besar iblis dalam hati akan datang. Dengan musuh besar di depan, lebih baik salah membunuh daripada melepaskan. Jika tidak dimusnahkan, nyawa akan hancur. Saat itu, kediaman Master Surgawi kita akan menjadi pendosa abadi. Karena 3 leluhur tidak bisa memutuskan, maka aku punya solusi. Pedang pembunuh abadi. Apakah aku iblis dalam hati? Satu ujian akan menjawabnya. Zhang Haotian. Ini adalah milik Raja Abadi, pedang pembunuh abadi yang ditinggalkannya. Kecuali Raja Abadi, makhluk hidup apapun, selama memasuki jangkauan pedang pembunuh abadi, akan tercabik oleh energi pedangnya. Jika aku benar-benar iblis dalam hati, biarlah aku tercabik oleh energi pedang ini, bukankah itu lebih baik? Jika dia benar-benar iblis dalam hati, meskipun kita bertiga bergabung, kita mungkin tidak sebanding dengannya. Memang, karena dia ingin mati, biarkan dia mencoba. Karena kamu bersikeras mati, leluhur ini mengizinkannya. Tangga surgawi ini memiliki 99 anak tangga. Hanya dengan melewati tangga surgawi, seseorang dapat menyentuh pedang pembunuh dewa. 3 leluhur hanya mengambil 9 langkah, dan sudah tidak mampu menahan kekuatan surgawi dari pedang pembunuh dewa, hampir binasa baik raga maupun jiwa. Iblis batin biasa ini berani menantang artefak suci yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. Menurutku, dia hanya mencari maut. Ada apa? Takut sekarang? Terlambat. Sudah kubilang, palsu tetaplah palsu. Bahkan jika kau terbang ke dahan, kau tak akan berubah menjadi burung api. Bukankah kau bilang kau reinkarnasi Raja Abadi? Mungkin. Kau pasti bisa melangkah ke tangga surgawi, kan? Kakak, bukan aku meremehkanmu, aku hanya ingin memperluas wawasanku. Baiklah, kalau begitu, Raja Abadi ini akan mengabulkan permintaanmu. Saat aku melangkah ke tangga surgawi, aku ingin kau berlutut di depanku, seperti anjing, memohon nyawamu. Kakak senior Chu telah melangkah ke tangga surgawi. Benar, dia benar-benar reinkarnasi Raja Abadi, tempat semua harapan bergantung. Bukankah kau bilang kau Raja Abadi? Kenapa kau ambruk hanya setelah beberapa langkah? Aku baru saja terbangun. Kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Ketidakmaluanmu lebih tebal dari tembok kota. Kini aku benar-benar menyaksikannya. Jika kau punya kemampuan, cobalah sendiri. Tentu aku harus mengambil pedangku sendiri. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Anak ini ternyata mencapai level 9 dalam 1 kali. Bertahun-tahun lalu, kami bertiga sangat berbakat dan hanya mencapai level 9. Jika dia adalah iblis hati, kenapa dia tidak terluka oleh aura pedang? Mungkin karena aku menginjak tangga surgawi pertama, meninggalkan aura Raja Abadi, sementara menutupi aura iblis hati. Itulah sebabnya, dia bisa mengambil 9 langkah berturut-turut. Itu bukan satu-satunya kemungkinan. Kalau begitu ada kemungkinan lain. Zhang Haotian adalah reinkarnasi dari Raja Abadi. Ini. Lihat. Kalian semua lihat, dia adalah reinkarnasi dari iblis hati. Dia adalah reinkarnasi iblis hati. Aku adalah Raja Abadi yang tertinggi. Di bawah pedang pembunuh abadi. Bagaimana iblis jahat bisa berbuat onar? Sepertinya dia adalah reinkarnasi iblis hati. Kejahatannya layak dihukum mati. Tuan Raja Abadi, apakah kamu baik-baik saja? Cedera ringan. Aku baik-baik saja. Aneh. Bagaimana aura iblis hati bisa tetap ada di tubuhku? Sepertinya iblis hati telah bereinkarnasi. Ia bersembunyi di antara orang-orang yang telah kuhubungi. Chen Yuan, dia adalah iblis hati. Apakah kamu masih ingin tetap tertipu?
Apakah kamu akan bergaul dengan iblis jahat? Tidak sampai saat terakhir. Kita belum bisa mengambil kesimpulan. Pedang pembunuh abadi hanya melukainya, tidak membunuhnya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai menghadapi konsekuensinya. Kalau begitu, akan kuberitahu kamu. Begitu Zhang Haotian mati, aku akan menjadi satu-satunya reinkarnasi Raja Abadi. Saat itu, aku akan satu persatu melepas pakaianmu, lalu membuatmu menghangatkan tempat tidurku. Chu Zong, kamu perhatikan aku baik-baik. Kamu harus berhasil. Dia benar-benar melewatinya. 99 langkah surgawi. Sejak zaman kuno, dialah yang paling dekat dengan pedang pembunuh abadi. Orang yang begitu dekat, ini adalah langkah terakhir, langkah yang paling krusial. Bisakah dia mencabut pedang pembunuh abadi? Saat ini juga. Ini tidak mungkin. Semuanya. Dengarkan auman naga. Tuan-tuan dengarkan auman naga. Akhirnya, seseorang mencabut pedang Zuxian. Kediaman Master Surgawi Tai King Salam, Raja Abadi. Salam, Raja Abadi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau adalah Raja Abadi. Lalu aku apa? Aku apa? Aku apa? Melihat raja tapi tidak membungkuk, tidak setia. Satu tunjukkan jari sederhana bisa mengusir seorang abadi duniawi. Raja abadi anak ini memberontak berulang kali menentangmu. Mengapa kau masih mempertahankannya? Cukup, dia agak bodoh. Tapi sampai batas tertentu, dia masih punya bakat. Aku menghargai bakat, aku akan mengampuni hidupmu. Zhang Haotian, menurutmu kenapa aku akan tunduk padamu? Sangat keras kepala. Kalau begitu bunuh dia. Kau lakukan itu. Tunggu Raja Abadi, yang mulia. Yang hina ini juga ingin melayani Raja Abadi, menjalankan tugas hamba yang hina. Raja Abadi, yang mulia, maukah kau menerimaku sebagai adikmu? Aku akan bersujud dulu kepada Raja Abadi sekali. Bicara soal ketidakmaluan, itu tetap kau. Baiklah, masalah ini selesai. Aku juga perlu turun gunung untuk menikahi seorang istri. Zhang Haotian, celaka. Nona diculik oleh Zhou Baichuan. Apa? Zhou Baichuan, apa yang ingin kau lakukan? Biarkan kukatakan padamu, Zhang Haotian sama sekali bukan Raja Abadi. Dia mungkin sudah mati di Gunung Longhu. Aku tanya lagi, kau mau menikah atau tidak? Biarkan kukatakan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah. Bagus. Bawa dia masuk. Ibu, Kalau begitu aku akan bunuh ibumu dulu. jangan. Anakku, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Jangan sakiti ibuku. Aku mau menikah. Aku tidak dengar. Aku mau menikah. Permisi, pengantin pria. Apakah Anda menerima pengantin wanita ini sebagai istri Anda? Ya, saya terima. Bagus. Permisi, pengantin wanita. Apakah Anda bersedia menikah dengan pengantin pria? Lihatlah ekspresi pengantin wanita. Dia tampaknya tidak terlalu bersedia. Tepat sekali, Zhou Baichuan itu, seorang playboy terkenal. Jika dia punya pilihan, siapa yang mau menikah dengannya? Kasihan putri kesayangan keluarga Xia. Dia akan hancur begitu saja. Kau melakukan ini lagi padaku, kan? Jangan paksa aku akan menamparmu di hari bahagiamu. Jika tidak, keluargamu Xia, tunggulah kematian. Permisi, pengantin wanita. Apakah Anda bersedia menikah dengan pengantin pria? Dia tidak bersedia. Aku yang menjawab untuknya. Saya akan bicara untuknya. Haotian,
Kamu di sini? Anak ini ternyata tidak mati di Longhushan. Tidak. Di sini berbahaya. Kau dengar itu? Cepat pergi, ini bukan urusanmu. Datang jika mau, pergi jika mau. Kau anggap tempat ini apa? Nak, hari ini aku akan patahkan kakimu, dan gantung kau di luar hotel, biarkan semua orang melihat. Akibat dari menghina Zhou Baichuan. Tuan Muda Zhou, aku rela menikah denganmu. Dia tidak mengerti apa-apa. Bisakah kau melepaskannya? Zhao Haotian, kamu pergi cepat. Cepat, kamu, cepat. Mau pergi? Ya, baiklah. Kalau begitu kau suruh dia berlutut, sujud dan minta maaf padaku. Dan panggil aku pengantin pria lagi, aku bisa melupakan masa lalu. Menyuruhku sujud dan minta maaf padamu. Kau pasti takut mati belum cukup cepat. Kenapa tidak bercermin saja? Sekarang kau hanya tikus jalanan yang diteriaki dan dipukul semua orang. Kau masih punya muka di sini omong kosong. Aku bilang padamu, Tuan Muda Zhou memberimu kesempatan hidup. Jangan tidak tahu terima kasih. Jika kau mau mati, pergi keluar dan mati. Jangan halangi Yubingku meraih kesuksesan besar. Aku sangat penasaran. Di matamu, apa sebenarnya yang dianggap meraih kesuksesan besar? Hadiah ucapan selamat dari kediaman Tuan Surgawi telah tiba. Tidak salah lihat, kan? Itu ginseng kaisar berusia 1000 tahun. Dan ulat sutra es berusia 10.000 tahun. Bodi darah, pedang kayu persik yin yang. Ini, nih. Setiap barang tidak ternilai harganya. Pantasanlah kediaman Tuan Surgawi. Kedermawanan mereka terlihat dari setiap langkah. Lihat itu, inilah kekuatan. Ini yang disebut meraih kesuksesan besar. Ini yang disebut naik daun. Mengetahui bahwa Tuan Muda Zhou akan menikahi Yubing kita, kediaman Master Surgawi mengirim begitu banyak hadiah besar. Masing-masing dari ini cukup untuk membeli puluhan nyawa, tidak berharga, seperti kalian. Sekarang lihat dirimu sendiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 yuan. Dengan kualifikasi sepertimu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zhou? Bu, bagaimana bisa ibu berbicara tentang Haotian seperti itu? Aku tidak salah dengar, kan? Dia bilang hadiah-hadiah ini dikirimkan kepadanya oleh kediaman Master Surgawi. Siapa dia pikir dirinya? Bagaimana mungkin kediaman Master Surgawi memberinya prestise sebesar itu? Menurutku dia hanya membual. Hanya karena dirimu? Apakah kamu layak mendapat hadiah dari kediaman Master Surgawi? Fakta bahwa kamu masih hidup setelah turun gunung sudah merupakan berkah dari leluhurmu. Dan kamu masih punya muka untuk pamer di sini? Kalau aku jadi kamu, aku akan mencari desa pegunungan terpencil dan hidup dalam ketidakjelasan. Beraninya kamu muncul di sini? Kamu benar-benar mencari masalah? Tepat sekali. Kalau kamu bisa mendapatkan barang bagus seperti itu, aku bahkan mau membawakan sepatumu. Sayang sekali, kamu tidak punya kemampuan itu. Kamu hanya sampah yang dihina semua orang. Ekspresimu sungguh mengerikan. Aku menantikannya. Nanti, setelah kamu tahu kebenarannya, ekspresi penyesalanmu. Itu sudah tidak perlu dikatakan. Apakah kita menyesal atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi jika kamu tidak pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa keluar dari pintu ini. Pergi. Aku setuju untuk menikahi Tuan Muda Zhou. Jangan ganggu hidupku lagi. Apakah aku membiarkannya pergi? Aku tidak pernah berencana pergi. Nak, kamu suka pamer? Ya, baiklah. Aku akan biarkan kamu pamer sebanyak yang kamu mau. Aku bilang padamu, Chu Shengzi akan segera tiba. Kalau kamu berani, tunggu saja di sini. Baik. Aku akan menunggu di sini. Anak ini sombong sekali. Dari mana asalnya? Ku dengar, dia cuma tukang pindah batu bata yang bau. Dia tidak punya latar belakang. Sekarang ada tontonan bagus. Cepat pergi. Oke, Ting. Cepat. Hari ini aku datang hanya untuk menikahimu. Bukankah kamu bilang begitu? Siapapun yang bisa menyelamatkan orang tua itu, kamu akan menyerahkan dirimu padanya. Tidak. Itu hanya dorongan hati. Itu tidak sah. Aku tidak peduli, aku menganggapnya serius. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu pergi cepat. Aku tidak akan pergi. Nah, kalau dia mau mati, jangan halangi dia. Keluarga Sia kita tidak berutang apapun padanya. Sebaliknya, dia sudah berkali-kali melibatkan kita. Atau kamu sekarang adalah wanitaku,
Zhou Baichuan, Aku. jangan tidak tahu malu. Chu Shengji sudah tiba. Chu Shengzi sudah tiba. Chu Shengzi sudah tiba. Dasar kamu yang imut, tunggu saja untuk mati. Bagaimana kau begitu yakin aku akan mati di sini? Omong kosong. Orang seperti apa Chu Shengzi itu? Untung aku melihatnya dengan jelas. Seharusnya aku putus denganmu lebih cepat. Kalau tidak, aku akan terlibat. Sayang, itu kenapa aku bilang seleramu bagus? Chu Shengzi, akhirnya kau datang. Orang tak berguna ini pamer di sini. Dia benar-benar tidak menghormati istana Master Surgawi. Kami tidak tahan lagi. Kau lancang di sini. Bukankah dia hanya reinkarnasi iblis hati? Omong kosong, dia adalah makhluk abadi. Iblis hati ada di dekat kita. Kali ini, turun gunung, mereka dalam kegelapan, dan kita dalam terang. Identitas jangan sampai terungkap. Ingat ini baik-baik. Baik, tuanku. Sial! Bahkan jika dia reinkarnasi iblis hati, itu juga urusan istana Master Surgawi, bukan tempatmu untuk bicara di sini. Chu Shengzi, Hari ini aku ke sini untuk memberitahumu. Pernikahan ini, jangan repot-repot mengadakannya. apa? Apakah ada kesalahpahaman, Chu Suci? Atau apakah aku membuatmu kesal? Kamu bisa mengatakannya? Tidak. Lalu kenapa kau tidak mengizinkanku menikah? Tidak ada alasan. Hanya karena aku mewakili kediaman Guru Langit. Kediaman Guru Langit tidak akan mengizinkanku menikah? Bagaimana denganmu? Jika kau tidak yakin, ayo kita bertanding hari ini. Jika hadiahmu hari ini lebih besar daripada milikku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku dan kau bertanding? Hadiah dari kediaman Guru Langit tak ternilai harganya. Meskipun keduanya adalah tempat kultivasi suci, tetapi kuil Dewa Perang berada di peringkat terakhir, jauh lebih rendah dari kediaman Guru Langit. Dengan campur tangan kediaman Guru Langit, pernikahan ini mungkin tidak akan terjadi. Bibi, inilah yang disebut kekuasaan. Inilah artinya terbang tinggi. Tuan Muda Zhou. Apa artinya ini? Anak suci, hari ini adalah hari besarku. Di sini bersamaku, kau tidak punya muka. Kata-kata ini. Kenapa terdengar begitu familiar? Kakak senior, salahku. Jangan hiraukan detail-detail ini. Kau bijaksana. Yubing, dengan dukungan kediaman Guru Langit untukmu, pernikahan ini, jika kau tidak ingin menjalaninya, tidak ada yang bisa memaksamu. Kediaman Guru Langit? Betapa sombongnya. Bukankah ini anak suci dari Paviliun Changsheng, Ling Chu? Aku tidak menyangka Paviliun Changsheng juga ada di sini. Atas nama Paviliun Changsheng, untuk pernikahan Tuan Muda Zhou, dan ulang tahun Dewa Perang Shouchun, kami mempersembahkan hadiah. Saya mewakili Paviliun Panjang Umur untuk pernikahan Tuan Muda Zhou dan ulang tahun Dewa Perang, memberikan hadiah besar. Apakah saya tidak salah lihat? Ini adalah bodi darah 10.000 tahun. Dan giok yang murni, esensi naga sejati. Darah Phoenix Takdir. Ini, bahkan lebih mewah daripada hadiah dari Tian Shifu. Pantas saja salah satu dari 3 tanah suci kultivasi, yang paling misterius dan kuno. Tian Shifu benar-benar mengesankan. Berani-beraninya mereka membuat masalah di pernikahan putra Dewa Perang. Tian Shifu yang bermartabat, Dao Xuan Seinson, sekarang, apakah kau menjadi antek orang lain? Kamu tidak tahu apa-apa. Beberapa orang ingin menjadi anjing, tetapi bahkan tidak bisa menjadi satu pun. Bosku tidak melakukan apapun padamu, jadi nikmati saja diam-diam. Kenapa kau masih menggonggong di sini? Keadaanmu yang menyedihkan benar-benar konyol. Karena Tian Shifu telah jatuh sampai titik ini, maka harus dikeluarkan dari 3 tanah suci. Di masa depan,
dunia hanya akan memiliki kuil Dewa Perang dan paviliun panjang umur yang layak disebut Tanah Suci Kultivasi. Lin Chu, kamu benar-benar membantuku melampiaskan amarah. Orang tua itu, Dewa Perang, telah mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk negara dan rakyat. Sebagai putra suci paviliun panjang umur, sudah sepantasnya aku menjaganya. TAVT. Lin Chu, bergaul dengan sampah seperti ini, itu benar-benar aib bagi reputasi paviliun panjang umur. Amarah orang yang tidak becus. Putra suci ini tidak akan menganggapnya serius. Jika kamu tidak setuju, ayo kita selesaikan dengan tangan sendiri. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Aku tidak takut padamu. Kalian berdua, serang aku bersama. Aku buru-buru. Sial, ini nggak tahan. Persetan dia. Putra suci dan putri suci yang terhormat dari kediaman guru surgawi, bahkan tidak bisa mengalahkanku dalam satu ronde. Sama seperti kalian berdua, apakah kalian pantas disebut Tanah Suci Kultivasi? Sama seperti kalian, apa kalian layak disebut Tanah Suci Kultivasi? Ini paviliun Changsheng. Inikah kekuatan putra suci? Kuat, terlalu kuat. Kediaman Master Surgawi telah menemui lawan tangguh. Karma benar-benar berputar. Bagus. Paviliun Changsheng ini. Betapa besarnya otoritas. Kutanyakan padamu. Apa ajaran leluhur paviliun Changsheng? Kau ini apa? Aku, Lin Chu, hidup dengan prinsipku sendiri, tidak pernah menjelaskan diriku pada orang lain. Jika kau tidak mau mengatakannya, aku yang akan. Saat paviliun Changsheng didirikan, 4 raja surgawi mewariskan ajaran leluhur, sebarkan seni bela diri ke seluruh negeri, setiap orang menjadi naga, dan dunia maju. Tapi tindakanmu saat ini, bagian mana yang layak dengan kata-kata itu? Hanya kesombongan dan persaingan yang tersisa, menjilat yang berkuasa. Ini sungguh mempermalukan warisan 4 raja surgawi. Menurutku, bukan kediaman Master Surgawi yang harus dihapus, tapi paviliun Changsheng milikmu. Apakah anak ini gila? Berani-beraninya dia terang-terangan mengejek paviliun Changsheng? Putra suci Changsheng ini sudah berada di ranah abadi duniawi, di atas semua makhluk hidup. Ini benar-benar mencari mati. Zhang Haotian, berani-beraninya kau. Dia benar-benar tidak menganggap paviliun Changsheng di matanya. Putra suci, jika itu aku tidak tahan. Tepat sekali. Aku juga tidak tahan. Baik. Paviliun Changsheng telah diwariskan selama 10.000 tahun. Pertama kali melihat orang sombong sekali. Benar-benar memberontak, karena kau ingin mati, maka akan kuberikan keinginanmu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan memanggil harta ajaib 4 raja surgawi, segel pembalik langit, untuk menekan dan membunuhmu, membuatmu selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Segel Fantian. Zhang Haotian, pergi ke neraka. Li Chu, kamu gila? Kamu mau menggunakan artefak dewa untuk masalah sekecil itu? Orang ini menghina paviliun panjang umur. Itu adalah penghinaan terhadap 4 dewa langit, penghinaan terhadap surga. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga. Ayo. Aku ingin melihat bagaimana surga akan menekan dan membunuhku. Haotian, jangan gegabah. Segel Fantian adalah artefak dewa tertinggi. Kalau kamu terus begini, seseorang akan mati. Tidak apa-apa. Surga tidak berani melawanku. Nona Xia, menyingkirlah cepat. Dengan satu cap ini, aku khawatir dia akan hancur menjadi debu. Jangan sampai kamu terluka. Haotian, Dia mencari kematiannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Orang gila yang berani mati. Aneh, kenapa segel Fantian berhenti? Kau punya skill, pantasan kau berani membuat masalah di hari ulang tahun Dewa Perang. Aku meremehkanmu. Kau salah. Masih belum mengerti. Orang yang berniat jahat tidak bisa mengendalikan artefak abadi. Bah, jangan sombong dulu, aku ceroboh. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk membalikan keadaan. Sekarang aku akan mengundang Kaisar Surgawi untuk bermanifestasi, untuk menghukummu secara pribadi, bajingan sombong ini. Putra suci panjang umur sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa memanggil Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi, bermanifestasilah.
Kami benar-benar menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan jika 4 kaisar surgawi agung datang, mereka juga harus bersujud di depanku, karena akulah raja tertinggi para abadi. Zhang Haotian, kau masih berani menipu orang di sini? Tepat sekali. Begitu Kaisar Surgawi bermanifestasi, kau, iblis hati yang bereinkarnasi ini, pasti tidak akan punya tempat bersembunyi. Ini jalan buntu. Kau hanya punya satu jalan keluar sekarang, yaitu berlutut di depan Putra Suci Lin, dan memohon belas kasihan padanya. Mungkin dia bisa mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Kalian berdua yang menyedihkan. Baik, masih berani bicara keras, ya? Saatnya tiba, aku pasti akan melihat bagaimana tepatnya kau mati. Apa yang kau lakukan? Kaisar Surgawi akan segera bermanifestasi, Tuan Surgawi akan muncul. Bagaimana dia menghilang? Kemana dia pergi? Di mana dia? Dia barusan di sini. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Mungkin saja. Tuan Surgawi telah muncul. Lin Chu, murid Paviliun Keabadian, salam kepada 4 Tuan Surgawi. Kamu mengajukan petisi ke langit, meminta kami untuk menampakkan diri. Untuk tujuan apa? Lapor, Tuan Surgawi. Muridmu telah menemukan jejak reinkarnasi setan hati, secara khusus mengundang kalian berempat turun untuk memberantas setan sepenuhnya. Apa? Kamu benar-benar menemukan reinkarnasi setan hati. Bencana besar setan hati membahayakan 3 alam. Jika kamu benar-benar bisa menemukannya, itu akan menjadi prestasi besar. Jika ini benar, kami akan memastikan kenaikanmu di siang hari dan bergabung dengan jajaran makhluk abadi. Muridmu berterima kasih kepada para Tuan Surgawi. Kamu boleh bangun. Cepat bicara. Di mana tepatnya setan hati? Jauh di langit, namun tepat di depan matamu. Itu dia. Mengucapkan omong kosong, menghina 4 Tuan Surgawi, dan menyamar sebagai reinkarnasi Raja Abadi. Sungguh tidak termaafkan, kejahatannya terlalu banyak untuk disebutkan. Kalian berempat, betapa besar wewenang yang kalian miliki. Selama tahun-tahun aku tidak ada, kalian semakin berani. Bagaimana dengan posisiku sebagai Raja Abadi? Aku biarkan kalian duduk di situ juga? Bawahanmu tidak berani. Maafkan kami, Raja Abadi. Dia ternyata Raja Abadi. Dia adalah Raja Abadi. Apa? Bukankah dia terlihat seperti itu? Melihat Raja tapi tidak membungkuk. Apa yang kau tunggu? Murid Lin Chu, salam, Raja Abadi. Baru sekarang mau membungkuk, sudah terlambat. Raja Abadi, orang ini tidak menghormatimu. Kami akan menjatuhkannya ke reinkarnasi binatang sekarang. Murid ini sadar akan kesalahannya. Mohon maafkan aku, Raja Abadi. Baiklah, jangan menakuti dia masih anak-anak. Kamu bukan orang baik. Kamu juga tidak baik. Selama bertahun-tahun aku pergi. Kamu membuat kekacauan di dunia fana. Bawahanmu tahu kesalahannya. Aku rela turun ke alam fana untuk membantu Raja Abadi membasmi iblis dalam dirinya. Tidak perlu. Aku sudah menemukan petunjuk. Alam abadi ini masih membutuhkanmu untuk menjaganya. Baiklah. Jangan ganggu urusanku. Bawahanmu dengan hormat mengantar Raja Abadi pergi. Itu adalah kesalahanku. Mohon maafkan aku. Putra Suci Paviliun Changseng, benar-benar berlutut. Ini Putra Suci Paviliun Changsheng. Apa sebenarnya identitas orang ini? Dia benar-benar bisa membuat seorang abadi bumi berlutut. Lin Chu, apa kau gila? Kenapa kau berlutut padanya? Kenapa kau berlutut padanya? Aku peringatkan sekali, berani lagi tidak menghormati orang ini, aku minta nyawamu. Kau masih mau nyawaku? Siapa dia? Begitu penting bagimu? Dia. Tidak. Raja Surga telah memerintahkan, identitas Raja Abadi itu istimewa, tidak bisa mudah terungkap. Oh, kakak. Kusarankan kau, keluar dan hirup udara segar. Santai sedikit, dan kau akan baik-baik saja. Siapa dia tidak penting, pokoknya, pernikahan paksamu itu salah, pernikahan hari ini, kupikir harus dibatalkan. Omong kosong. Aku habiskan banyak uang, mendukung Paviliun Keabadian, hanya untuk membuatmu malu. Kekuatan ilahi yang katanya, tidak lebih dari ini. Kau diam.
Aku putra Dewa Perang. Aku bilang padamu, jika kau berani menyentuhku, kuil Dewa Perang, dan paviliun keabadian, pasti akan bentrok, maka, dunia akan kacau, banyak nyawa akan hancur. Bisakah kau memikul tanggung jawab? Aura iblis hati. Mungkinkah dia? Sebelumnya, ada juga energi iblis yang tersisa di tubuhku. Hanya orang yang dekat denganku yang bisa melakukan ini. Tidak banyak orang yang bisa mendekatiku. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari iblis hati? Dewa Perang tiba. Ayah, Dewa Perang ada di sini. Kenapa dia terlihat begitu muda? Aneh, bukankah dia sudah 70? Dikatakan bahwa Dewa Perang mengasingkan diri untuk mencoba terobosan. Aku khawatir dia sudah melampaui alam abadi terestrial. ayah, kau di sini. Aku diintimidasi dengan buruk oleh mereka. Ayah, kenapa kau memukulku? Kenapa aku memukulmu? Tidakkah kau tahu di hatimu? Selama pengasinganku, apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar menghancurkan reputasi dan kehormatanku. Semuanya hilang. Ayah, aku salah. Jika ada lain kali, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Mungkinkah kau figur legendaris itu? Kau mengenalku? Orang tua ini, saat aku merenungkan Dao Surgawi, aku pernah melihat sekilas jejak penampilan aslimu. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Ini benar-benar keberuntungan besarku. Ini adalah takdir orang tua ini. Tuan tua, kenapa kau begitu hormat kepada reinkarnasi iblis hati? Begitu patuh? Ya, Tuan Tua, silakan bertindak, dan tekan dia. Dengan kultivasimu, itu akan mudah. Diam. Jika engkau berani mengatakan satu kata lagi, aku akan melumpuhkanmu. Ada apa? Ayo tanya. Melapor kepada Raja Abadi. Bawahanmu sudah menyelidiki iblis hati selama bertahun-tahun. Aku sudah mengumpulkan keberadaan iblis hati, tepat di hotel ini. Hanya saja, belum dikonfirmasi pada siapa ia merasuki. Apakah kamu punya tersangka? Hal ini sulit diutarakan. Aib keluarga tidak boleh diumbar. Tapi ini menyangkut rakyat jelata. Aku tidak bisa pilih kasih. Aku curiga. Iblis hati berinkarnasi. Dia adalah putraku, Zhou Baichuan. Ini. Tidak. Bagaimana mungkin aku menjadi iblis hati? Memang, itu mungkin. Lalu apa yang akan kau lakukan? Menegakkan keadilan meski harus mengorbankan keluarga. Bawahanmu berani bertanya. Aku mohon Raja Abadi meminjamkan pedang pembunuh abadi sebentar. Apa rencanamu? Pedang pembunuh abadi bisa membunuh iblis hati. Jika anak tidak dididik dengan baik, itu salah ayah. Aku ingin, secara pribadi, memberantas wabah ini. Baiklah. Aku menghormati tekadmu. Kalau begitu, lakukan sesuai katamu. Seribu tahun. Pedang pembunuh abadi akhirnya ada di tanganku. Jadi kamu adalah iblis hati. Sekarang, pedang pembunuh abadi ada di tanganku. Kalian semua bersama-sama tidak bisa mengalahkanku. Mati. Kau menggunakan tubuh iblismu untuk menggunakan artefak surgawi? Apa kau tidak takut efek baliknya? Bocah, sekarang kau lihat situasinya dengan jelas. Sekarang ayahku adalah yang terkuat. Mudah saja. Cukup buka bilahnya dengan darah manusia. Demi tujuan abadiku,
Apa artinya satu anak? Bahkan jika aku mengorbankan keturunanku, hari ini aku juga akan membunuh para dewa. Aku juga ingin membunuh dewa. Kau sudah terlalu dalam jatuh ke dalam kejahatan. Bukankah kau sudah bereinkarnasi beberapa kali? Kau sekarang sudah mencapai alam dewa perang, di atas semua yang lain. Apa itu tidak cukup? Puas? Bagaimana mungkin dewa perang manusia? Tidak peduli sekuat apapun, kau tetap hanya manusia. Langit, bumi, hanya aku yang tertinggi. Hanya aku yang tertinggi. Pergi ke neraka. Bagaimana mungkin? Jelas, kultivasimu belum pulih. 10 kali reinkarnasi dan 1000 tahun kultivasi yang berat. Semua itu untuk hari ini, di belakangku, tidak hanya dewa-dewa, tetapi juga ribuan jiwa. Bagaimana mungkin? Lebih kuat dari pedang pembunuh dewa? Ini pedang manusia. Ia membunuh manusia dan dewa, bunuh dewa, dan lebih-lebih membasmi iblis. Aku tidak rela. Mulai sekarang, antara langit dan bumi, tidak akan ada lagi iblis batin. Iblis batin telah disingkirkan. Selamat datang kembali, Raja Abadi. Kau pergi. Aku belum menikahimu. Mana tega aku pergi,